Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore semuanya teman-teman. Dalam keseharian saya pengalaman mengenai jual beli mobil atau motor second. Buat teman-teman yang mau beli mobil atau motor second itu harap hati-hati ya teman. Jangan satu teriming-iming dengan harga murah, karena kalau harganya itu terlalu murah justru kita akan menimbulkan kecurigaan ya, artinya harga yang wajar lah di luar kewajaran itu akan menimbulkan kecurigaan. Seperti apa contohnya? Misalkan ya, ada pernah kejadian, satu waktu kejadian saya pernah jual unit mobil. Kita posting di salah satu medsos dengan harga 95 juta contohnya ya. Kemudian misalkan ditawar, nego, by phone, telepon, komunikasi baik dengan kita, jadi lewat telepon itu 92 juta. Oke, fix harga 92 juta. Kemudian kita janji untuk ketemuan. Ketika di perjalanan kita janjian mau ketemuan, atau di tengah-tengah yang dijanjikan di satu lokasi itu, misalkan ya, dia sebetulnya itu konsumen yang calon pembeli tidak datang, cuman telepon ke kita, telepon ke saya, Pak, saya tidak jadi datang karena terkait dengan kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu mobil harganya jadi oke 92 juta. Tapi nanti kita buktikan, pastiin lagi di lokasi ya, dan di depan unit, karena kan baru lewat foto saja atau videonya saja. Nanti kita lihat langsung fisiknya. Oke, nggak apa-apa, siap. Nah, saya bilang yang datang siapa? Nanti ada yang lihat, pokoknya itu hanya sebatas lihat aja, kata dia. Kalau untuk pembayaran, beliau yang mau bayar, dia yang mau bayar ke saya gitu. Singkat cerita, ketemulah dengan orang yang mau lihat unit itu, bukan yang ditelepon. Anggaplah yang ditelepon itu si Bapak A gitu, yang datang si Bapak berikutnya, si Bapak B sama si Ibu, suami istri. Waktu dia teleponan dengan saya itu sudah mewanti-wanti, tolong ya Pak ya, jangan bicara dengan yang ngecek unit itu, takut gagal. Pokoknya Bapak diam aja ke saya, yang penting jadi harganya, nanti yang bayarnya saya. Ya udah, oke. Nah, lama kelamaan ketika kita ketemu dengan orang tersebut, dia ngecek terus, test drive. Saya hampir terpancing, tidak ngomong apa-apa dengan yang cek unit itu, tapi ada kecurigaan. Masa sih itu orang hanya sekedar suruhan aja? Pastinya ini calon pembeli yang betulnya, calon pembeli aslinya. Nah, yang telepon ke saya itu kan saya belum kenal juga, belum ketemu. Justru yang ketemu itu yang orang suruhan si Bapak A ini. Kemudian sudah panjang lebar ngecek unit, test drive, cocok unit, bagus. Agak lama sebetulnya prosesnya, tapi saya udah punya kecurigaan, ini khawatir ada apa-apa nih dengan si Bapak dan si Ibu yang datang ngecek unit itu. Karena sama sekali ke saya tidak nanya harga, tidak nanya pemiliknya ini siapa. Seakan-akan dia sudah terdoktrin atau khawatir terhipnotis oleh telepon si Bapak yang telepon saya itu. Kemungkinan konsumen yang datang ke saya itu tidak ketemu juga dengan orang yang menawarkan mobil punya saya. Bisa jadi mobil yang punya saya itu diposting kembali sama si orang tersebut dengan harga di bawah. Nah, pada akhirnya itu
Dia bilang ke saya, "Pak, sebentar ya, ini udah cocok semuanya. Saya mau ke ATM dulu." Nah, pada saat dia ngomong ke ATM itu, saya tepuk pundaknya si ibu. Saya bilang, "Bu, ke ATM kemana? Mau ngapain?" "Mau bayar unit ini." Itu udah semua dicek semua, surat-surat, cek fisik semua udah beres. "Mau bayar unit ini," katanya. Saya tanya kan, "Mau bayarnya ke siapa, Bu?" "Ini ke si bapak yang tadi itu." "Emang harganya berapa?" Dia bilang, "Tadinya harga 75 juta. Kemudian hasil nego sudah sepakat 70 juta. Ini mau saya bayar 2 kali transfer nih, karena limit. Pakai 2 kartu, ya 70 juta. Astagfirullahaladzim. Nah ini, saya tepuk pundaknya, "Istighfar, Bu." Si bapaknya diam aja. "Istighfar, Bu. Coba maaf. Ibu itu hubungan komunikasi kontekan dengan si bapak yang tadi itu di telepon gimana? Ketemu atau bagaimana? Hanya kontekan aja. Terus kesepakatan harga lewat telepon. Ini mobil saya, Bu. Ini BPKB-nya ada di saya, BPKB-nya. Surat-suratnya komplit. Dan ibu bilang tadi harga 75 juta, kemudian tawar 70 juta. Maaf. Harga 80 juta pun misalkan nih, masih kita beli, maaf gitu ya. Emang kenapa, Pak? Ini mobil saya. BPKB-nya ada di saya. Mobilnya ini saya pegang nih. Kebetulan saya bawa teman juga. Buat ngedampingin. Nih teman saya nih. Kebayang nggak ibu coba? Ibu mau bayar ke dia. Coba kalau transferan itu udah masuk, dibayar ke dia, ke si bapak tadi. Kemudian saya mempertahankan mobil ini dan mempertahankan BPKB-nya, suratnya. Saya berhak. Ibu udah kena tipu. Ibu udah terhipnotis secara telepon, secara suara, terdoktrin dengan teriming-imingi, terkelabui dengan harga murah tadi. Nah, jadi kasus seperti itu disebutnya segitiga ya. Orang si A, si bapak itu nggak ketemu dengan saya, si bapak si A itu nggak ketemu dengan konsumen atau calon pembeli aslinya, dia ada di tengah-tengah hanya memainkan telepon. Dia telepon ke saya, "Tolong jangan bicara dengan yang datang nanti." Dia pun rupanya udah pastinya dia telepon juga ke si calon pembelinya itu, "Jangan bicara dengan yang bawa mobilnya." Bahkan dia bilang yang bawa mobil itu supir saya atau suruhan saya. Ibu, bapak yang mau beli mobil itu bilangnya, "Jangan bicara apa-apa, yang penting lihat cocok, udah nanti bayar ke saya, ke si bapak tadi." Nah, itu penipuan segitiga. Hal-hal seperti itu sudah banyak terjadi, teman-teman. Mungkin tidak terjadi di mobil, ada di motor juga. Dengan hikmah ini, salah satu edukasi buat teman-teman semua yang berniat mempunyai niat beli mobil second, mobil bekas atau motor bekas. Berapapun nilai harga motor atau mobil tersebut, kita dengan akal sehat, dengan perkiraan perhitungan harga yang wajar. Bila mana ada penawaran harga yang terlalu jauh lebih murah dari harga pasaran, patut kita curigai. Begitu teman-teman, sekilas edukasi. Nanti kita sambung lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli mobil atau motor bekas. Terima kasih. Kita sebentar lagi udah mau berangkat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.